katanya boykot, tapi kok masih pakai WA, masih pakai FB, masih pakai YouTube, masih pakai Google. Munafik ya, Anda kan udah sendiri. Kalau misalnya emang peduli banget sama Palestina, kenapa nggak langsung aja ke sono? Ngapain mesti boykot-boykot gitu? Yes, kita emang manusia itu dari dulu tuh munafik. Karena konsep boykot itu adalah mengganti produk dengan alternatif lain, dan boykot itu ya emang semampunya kita aja. Ya kalau nggak bisa boykot semua ya nggak jadi masalah, nggak bakal jadi dosa juga. Ya karena kita tuh cuma rakyat kecil yang bukan sebagai pembawa perubahan dunia, bukan sebagai eksekutif-eksekutif besar yang bisa memberikan suatu alternatif yang gede gitu dampaknya. Kita cuma rakyat kecil, kita cuma konsumen. Ini tuh sebetulnya konsepnya sama aja kayak kita beli barang bajakan. Misalnya kita udah bisa beli game ori, tapi kita nonton masih film bajakan. Terus misalnya kita udah bisa gitu nonton film di bioskop, tapi kita beli barang-barang masih banyak gitu beli yang KW-KW. Misalnya kita udah mampu beli semuanya yang legal, yang ori, tapi kita kalau ngedit apa-apa masih pakai Adobe bajakan, masih pakai Windows bajakan. Apakah yang kayak gitu harus menjadikan kita berprinsip kalau kita nggak bisa 100% ori, nggak bisa 100% legal? Ya udah, mending nggak usah, mending sekalian aja bajakan semua. Ya nggak begitulah, kita itu kan pelan-pelan gitu. Kenapa kita bisa transisi dari bajakan ke beli yang ori? Ya karena zaman sekarang udah ada alternatif-alternatif lainnya. Jadi itu kita nggak bakal bener-bener bisa jadi orang yang 100% bersih atau harus tanpa itu semua. Ya sekali lagi karena kita hanyalah konsumen. Kalau misalnya udah ada gantinya FB, WA maupun Google, ya pasti kita juga pelan-pelan bakalan beralih. Bedanya cuma nggak keluar-keluar doang kan masalah produk bajakan. Ya kita tuh manusia emang munafik banget dari dulu. Boykot nih kok kayak terkesan bullshit doang gara-gara kita masih pakai sosmed milik Amrik. Tapi kalian ingat kan, biarpun begitu ya kita masih punya TikTok. TikTok itu bukan milik Amerika, TikTok itu milik Cina. Jadi walaupun misalnya kita masih pakai FB, WA, ya seenggaknya kita masih tetap pakai TikTok. Bukannya munafik, tapi itu kan salah satu alternatif ya, pelan-pelan. Selain itu TikTok itu kan juga menguasai pasar dunia, hampir seluruh bisa dijangkau. Karena gue sekarang intensitas main di TikTok itu jauh lebih besar daripada di IG sama di FB. Semua juga terkesan bullshit, terkesan omong kosong kita ngelakuin boykot kayak gini. Ya karena kita tuh lagi berada di fase yang dimana semua alternatif itu belum banyak ada. Dan orang tuh sama sekali nggak ngeh kalau kita itu ya lagi berprogres. Yang disorotin tuh cuma masalah ya udah karyawan yang kena terdampak boykot. Ya sebenarnya tuh kita lagi proses masalah itu juga, tapi yang tersorot itu aja. Dan orang-orang tuh sama sekali nggak ya kalau kita lagi berprogres. Ini tuh sama aja juga ya kayak waktu awal-awal edukasi masalah bajakan. Kesannya tuh kayak bullshit banget dan munafik. Orang-orang masih pakai Adobe bajakan, masih pakai Windows bajakan, Office bajakan, tapi ya lambat laun muncul kan beberapa software-software alternatif kayak CapCut, Canva. Jadi kita tuh nggak perlu ngebajak lagi Adobe. Dulu waktu awal-awal edukasi bajakan, orang-orang juga pada ketar-ketir kan, kayak masalah desainer juga ketar-ketir, orang-orang yang di sekolah juga ketar-ketir gara-gara masalah pakai software masih bajakan dan juga nyari nafkah masih dari produk-produk bajakan. Ya tapi sekarang lambat laun udah mulai ada kan alternatif-alternatif kayak CapCut, Canva, ya walaupun memang belum semuanya 100% bebas dari bajakan, tapi lama-lama tuh ada alternatifnya. Sama kayak boykot, kita tuh sebetulnya tuh lagi bertahap aja untuk biar ada alternatifnya, dan lagi kita tuh baru mulai. Sedangkan Israel itu sudah mulai penyerangan sejak ratusan tahun yang lalu, dan mereka juga berawal dari bullshit dari awal-awal omong kosong mimpi-mimpi mereka yang akhirnya sekarang bisa menguasai untuk menjajah Gaza, menjajah Palestina. Semua itu juga berawal dari bullshit. Dulu Israel pas awal masih jadi Bani Israel, mereka punya negara fiksi, impian mereka, negara fantasi impian mereka. Semua itu berawal dari bullshit juga, sampai akhirnya sekarang mereka punya dukungan kan dari Amerika. Sedangkan kita tuh baru mulai. Jadi wajar kalau sekarang ini kayak masih terkesan bullshit. Kita untuk bisa membuat Palestina bisa merdeka, ya itu akan butuh waktu lama, puluhan tahun lagi mungkin. Ya bisa dibilang tuh sampai kiamat. Tapi ketika Palestina merdeka tuh bukan berarti sama dengan kiamat ya, tapi proses dari sekarang menuju Palestina merdeka, ya itu proses tanda-tanda kiamat. Tapi bukan berarti kiamat itu terjadi ya gara-gara Palestina menang. Enggak begitu say. Karena udah diatur gitu loh. Kalau kita memperjuangkan Palestina ya sampai hari kiamat. Untuk rakyat kecil kayak kita, rakyat miskin kayak kita, rakyat jelata kayak kita, boykot itu udah cara paling minimal banget buat kita bantu. Tuh kayak level beginner banget, level paling terendah banget buat kita bisa bantu. Kalau yang udah bisa pergi ke Palestina, udah bisa donasi, terus yang udah benar-benar bisa berangkat ke sana, ya itu levelnya yang udah level advance. Kalau lu nanya ya kenapa sih kalau peduli Palestina nggak pergi aja ke sono daripada boykot? Ya karena kita tuh cuma rakyat kecil, rakyat biasa, tapi kita pengen membantu. Nah apa yang bisa kita bantu? Ya udah cuma boykot itu doang. Emang terkesan tuh kayaknya tuh kecil ya, tapi itu kan karena kita tuh kayak baru benar-benar serius mulai tuh sekarang gitu loh. Dulu boykot tapi nggak yang terlalu pengaruh banget. Apalagi yang udah bisa mati saya di sana itu sudah lebih dari advance kali ya. Jadi ya rakyat kecil kayak kita tuh emang cuma bisa boykot doang, cuma bisa keluar-keluar doang. Gak jarang banyak juga yang FOMO, tapi yang nggak beneran boykot, yang FOMO tapi kayak cuma ikut-ikutan doang. Soalnya kita itu belum berada di level advance atau nggak bisa berada di level advance untuk terbang sana, untuk mati syahid di sana, untuk berperang di sana.
Dan terakhir, gue selalu percaya apapun langkah kecil yang kita perbuat itu tetap bisa berdampak besar walaupun butuh dipupuk beberapa tahun lagi. Jadi menurut gue kalau misalnya kalian yang kayak suka ngata-ngatain kita boykot bullshit nggak guna, menurut gue lu sih yang pada FOMO, karena lu nggak bisa ngeliat progres, cuma bisa ngeliat apa yang ada di depan mata lu doang terus lu simpulin sendiri.